awal malam Jumat pertama, Mas ya. Awal Jumat pertama. La tabqal malaikatu fis samawati wala fil ard. Tidak ada malaikat itu di langit dan juga di bumi, illa kecuali wa yajtami'una fil Ka'bah. Jadi pas malam Jumat pertama di bulan Rajab, malaikat itu berkumpul semuanya, malaikat langit, malaikat bumi berkumpulnya di Ka'bah. Ya, di Ka'bah. Bayangdurullahu lahum. Allah Subhanahu wa taala melihat para malaikat itu, wa yaqulu, kemudian berkata, ya malaikati is'alu ma syi'tum. Allah bertanya, wahai para malaikatku, is'alu ma syi'tum, mohonlah apa yang kau inginkan, apa saja. Syi'tum itu ya, terserah apa saja yang kau inginkan. Fayaquluna, maka para malaikat semuanya berkata, ya Rabbana hajatuna an taghfir liman shoma rajaba. Wahai Tuhanku, tidak ada yang aku butuhkan, tidak ada yang aku inginkan kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Masya Allah. Ini malaikat nih, yang ngedoanya siapa? Malaikat. Kira-kira diijabah apa enggak? Insya Allah. Iya, makanya untung kalau kita bisa berpuasa di bulan Rajab, insyaallah. Fayaqulullahu qad ghafartu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengijabah apa yang para malaikat inginkan. Kata Allah, qad ghafartu lahum, sungguh kata Allah, aku telah mengampuni dosa daripada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasahu dinahu adyanal kufrati wal talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Al-hadits sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat,
sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar fadilah keutamaan bulan Rajab. Kila inna fi Rajaba salasata ahruf. Sungguhnya di dalam kata Rajab itu ada 3 hurufnya. Yang pertama ro, kedua jim, ketiga ba. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra'nya yang ada dalam kata Rajab itu menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Rajab ini penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengabdi taat kepadanya, mudah-mudahan selalu diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajimuhu, dan jimnya yadulu ala jurmul abdi. Jimnya yang ada dalam kata Rajab itu menunjukkan kepada jurmul abdi, dosanya hamba, kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tidak sedikit kita selalu melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun yang dilakukan secara tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar. Setiap hari bukan hanya amal soleh yang bertambah, tetapi dosa kemaksiatan pun setiap hari bertambah. Oleh karena itu, seyogianya di bulan Rajab ini, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, seyogianya kita bersegera untuk menghadap Allah dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'uhu yadullu ala birrillahi ta'ala. Dan huruf ba yang ada dalam kata Rajab itu menunjukkan kepada birullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat kesolehan, ketaatan di bulan Rajab itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yaqulu, seolah-olah Allah mengatakan, ya abdi ja'altu jurmaka wa jinayatika baina birri wa rahmati fala yabqa laka jirmun wala jinaya bi hurmati syahri Rajab. Insyaallah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, wahai hambaku, aku menjadikan dosamu, aku menjadikan kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, kejahatan yang kamu lakukan baina birri wa rahmati, itu berada di antara jaminan dan rahmatku, kata Allah. Fala yabqa laka jirmun wala jinayah, maka tidak akan tetap kejahatanmu, dosamu, kemaksiatanmu
bihurmati syahri Rajab, dengan hormatnya, dengan kemuliaannya bulan Rajab. Masyaallah. Makanya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya untuk selalu berbuat ketaatan, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila inna Rajab ba'da ma yamdu yashadu ila sama. Diceritakan sesungguhnya bulan Rajab ketika selesai, ketika lewat bulan Rajab yas'adu ila sama, maka bulan Rajab itu naik ke langit. Fa yaqulullahu ta'ala ya syahri hal yuhibbunaka wa yu'dhimunaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, bulan Rajab ini ditanya Allah Subhanahu wa taala, ya syahri, wahai bulanku. Maka kita tahu bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wahai bulanku, alyuhibbunaka wa yu'dhimuna. Apakah hamba-hambaku menghormatimu? Apakah hamba-hambaku mencintaimu? Wa yaskutu wa la yatakallamu hatta yas'alu saniyan wa salisan. Bulan Rajab itu terdiam, tidak berkata sepatah kata pun, insyaallah, sehingga sampai ditanya sampai 2-3 kali tetap diam. Semua yaqulu, kemudian setelah itu lama, kalau ada kata summa berarti waktunya lama, tidak langsung menjawab, setelah lama terdiam. Maka berkatalah bulan Rajab, ilahi anta satarul uyub amartahul kaka bi ayasturu uyuba ghairihim. Insyaallah. Ilahi, wahai Tuhanku, anta satarul uyub, Engkau adalah penutup keaiban-keaiban, kecelaan-kecelaan. Engkau adalah penutup ketidakbaikan. Amartahul kaka bi antahisturu yuba ghairihim. Engkau memerintahkan kepada makhlukmu untuk menutupi aib yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada makhluknya, merintahkan kepada kita untuk saling menutupi aib. Jangan saling mengumbar, membuka, membongkar aib orang lain. Dan kita saksikan di zaman sekarang ini, Masya Allah, saling membongkar aib orang lain. Sekarang zamannya saling bongkar keburukan. Padahal kita bisa duduk bareng-bareng teman kita, andai tolan kita, keluarga kita. Kenapa? Karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan, seandainya aib kita, dosa kita, kemaksiatan kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang mungkin tidak ada yang mau duduk bareng sama kita. Insyaallah. Makanya di sini Allah memerintahkan kepada makhluknya, ini kata bulan Rajab ya, untuk saling menutupi aib orang lain. Wasamani rasulaka asam, sehingga Rasulmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama aku Asam. Dia diberi nama apa? Asam. Ana sami'tu ta'atahum malam asma'u maksiyatahum. Insyaallah. Walidzalika summiya Asam. Maka alasan kenapa aku dikatakan Asam, Asam itu tidak mendengar ya. Asam itu tidak mendengar. Kata bulan Rajab, aku mendengar ketaatan-ketaatan hambamu, ketaatan-ketaatan makhlukmu, tetapi aku tidak mendengar kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh hambamu ya Allah. Itu makanya di bulan Rajab ini katanya Syahrullahil Asam namanya gitu. Jadi yang didengar adalah ketaatan, jadi bukan
kemaksiatan. Makanya ini satu iktibar buat kita. Di bulan Rajab ini jangan terlalu memperbanyak dosa dan kemaksiatan. Kalau bisa, yang selalu kita lakukan setiap hari, setiap detik, setiap menit adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikitkan saling ngomongin orang, ngebuka aib orang, zolimi orang, dan sebagainya. Karena kita akan mempersiapkan bulan suci Ramadan. Makanya di bulan Rajab ini bersihkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqulullahu ta'ala anta syahri mu'ibun asab wa ibadi mu'ibuna qabiltuhum ma'uyubihim bihurmatik. Masya Allah. Kata Allah, anta syahri, engkau adalah bulanku, mu'ibun asab, yang tuli terhadap aib, cacat, kecelaan, keburukan, kemaksiatan. Wa ibadi mu'ibuna, sedangkan hamba-hambaku yang selalu berbuat kecacatan, yang selalu berbuat kemaksiatan dan dosa-dosa, qabiltuhum ma'uyubihim, aku terima hamba-hambaku beserta kemaksiatan-kemaksiatan. Insya Allah. Ini ya. Kenapa? Bihurmatika, karena kemuliaanmu itu, karena kemuliaan bulan Rajab. Kama kubiltuka wa anta mu'ibun wa aghfiru lahum binadamati wahidah. Insyaallah. Wakila sumya asam li anal kiramal katibin. Sebagian ulama berpendapat lain. Mengapa bulan Rajab itu dikatakan bulan yang asam, bulan yang tuli? Li anal kiramal katibin, karena sesungguhnya malaikat kiramal katibin yaktubunal hasanati wassayyi'at fi sa'iri syuhur wa fi hadha syahri yaktubunal hasanati wa la yaktubunas sayyi'at. Jadi malaikat kiramal katibin di bulan-bulan yang lain yang beliau catat adalah amal-amal kebaikan dan juga amal-amal keburukan. Jadi bukan hanya amal kebaikan yang mereka catat, tetapi juga amal-amal keburukan di bulan-bulan yang lain. Sedangkan fi hadha syahri yaktubunal hasanat wa la yaktubunas sayyi'at. Sedangkan yang ditulis pada bulan Rajab adalah hanya kebaikan-kebaikan, amal-amal hasanah, amal-amal taat saja, tetapi yang buruk, yang jelek tidak ditulis oleh malaikat kiramal katibin. Masya Allah. Fala yasma'una fihi syarran hatta yuktabu. Jadi amal buruk tidak ditulis. Cuma jangan jadi andalan. Wah, kayaknya amal buruk mah enggak ditulis, banyak jadinya. Itu ya. Ngamalin maksiat, ngamalin dosa. Maksudnya untuk menjadi itibar buat kita, yang kita banyakkan di bulan ini adalah kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Baginda Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban, sedangkan bulan Sya'ban adalah syahri, bulanku, kata Rasul. Wa Ramadhan syahru umat, sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai kepada bulan kita, yaitu bulan suci Ramadan. Ini bau-baunya sudah kerasa ya. Kerasa belum? Oh, belum ya. Jadi yang mau naikin ibadah mulai dari sekarang, startnya itu di bulan Rajab. Mulai di bulan Rajab kita biasain sedikit-sedikit kita
saum ya. Nah, supaya nanti menghadapi bulan Sya'ban, bulan Ramadan tidak kaget lagi. Baca Quran mulai dari sekarang, yang masih kedul-kedul ya, yang sehari 1 juz apa 2 juz satu hari, 2 juz ya, alhamdulillah. 2 juz paling minim ya 1 juz ya, sehari satu juz. Mulai dari sekarang tadarus, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan di setiap masjid, setiap mushola, bahkan di rumah-rumah, insyaallah bacaan Quran. Tetapi setelahnya hilang lagi, diganti dengan kaset lagi, dengan MP3 lagi setiap masjid, insyaallah. Kenapa? Karena persiapannya tidak kuat, gitu ya. Karena apa? Karena persiapannya tidak maksimal. Makanya supaya maksimal dimulai dari bulan Rajab, insya Allah. Sekarang tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan Rajab. Mudah-mudahan kita sudah tadarus 2 juz insya Allah. Selanjutnya wa akhraja Abu Muhammad Al-Khallal fi fadail Rajab. Abu Muhammad Al-Khallal telah mengeluarkan fatwanya fi fadail Rajab, di dalam keutamaan bulan Rajab. An Ibni Abbas, beliau dapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, sungguhnya Imam Ibnu Abbas pernah berkata, shaumu awal yaumin Rajab kifaratu salasata sinin. Puasa pertama di di bulan Rajab itu menjadi kifarat salah sasinin 3 tahun, menjadi kifarat dosa-dosa kita 3 tahun. Ini puasa pertama ya, kemarin. Pada puasa apa enggak nih kemarin? Insya, ini dari roman mukanya pada puasanya lemes-lemes semua ini. Insya Allah ya. Sekarang puasa, alhamdulillah ya, nggak ada air soalnya. Insya Allah puasa semua ya, alhamdulillah, insya Allah. Ini jadi kifarat dosa-dosa kita 3 tahun. Wasani, hari kedua nih sekarang, kifaratun sanatain, menjadi kifarat 2 tahun. Wasalisu kifaratu sana, hari yang ketiga kifarat 1 tahun. Summa kulli yaumin kifaratus syahrin, setiap hari nanti menjadi kifarat 1 bulan. Jadi bulan pertama tuh hari pertama yang besar fadilahnya, keutamaannya 3 tahun. Hari kedua 2 tahun. Nah, hari ketiga 1 tahun. Setelah itu hari keempat, kelima itu 1 bulan 1 bulan. Makanya yang kemarin puasa, alhamdulillah fadilahnya 3 tahun. Alhamdulillah. Selanjutnya qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Abu Hurairah pernah berkata, innahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Baginda Rasul tidak memperbanyak puasa di bulan-bulan lain setelah Ramadan kecuali di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu ya. Jadi baginda Rasul itu kebiasaannya memperbanyak puasa itu ya setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan
Sya'ban, berarti sebelumnya, persiapan maksudnya. Jadi persiapan menghadapi bulan Ramadan yaitu dengan memperbanyak kebaikan, di antaranya yaitu shaum sunnah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Akhraja al-Bukhari wa Muslim, telah mengeluarkan hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, annahu qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab, asyadu bayadun minal laban wa ahalla minal asal, man shoma yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahar. Masyaallah, ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Sesungguhnya di dalam surga itu naharon, ada sungai. Yuqalu lahu Rajab, yang namanya sungai itu sungai Rajab. Ya, ada satu sungai namanya Rajab. Asyaddu bayadun, ini sifat-sifatan sungainya, yang putihnya sangat putih. Minal laban, dibandingkan dengan susu itu lebih putih sungai Rajab. Wa ahala minal asal, dari rasa itu lebih manis minal asal, dibandingkan dengan madu. Masya Allah, lebih manis daripada madu. Madu udah semanis itu, apalagi ini lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa satu hari saja min Rajab, di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahar, pasti orang tersebut akan Allah beri minum dari sungai Rajab. Insyaallah. Ingin apa enggak kita? Insyaallah. Nih ya, satu hari atau jangan bablas anginnya gitu ya. Itu ya, mumpung kita ada di bulan Rajab. Masya Allah, kalau kita tidak ambil keutamaan fadilahnya, sangat disayangkan. Itu ya, Rajab berlalu tanpa kita mengambil keutamaan di bulan Rajab. Masya Allah. Satu hari saja Pak ya. Nanti itu besok hari Senin. Biasa yang puasa sering puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin. Pahalanya gede Pak, besar sekali. Cuma sering ada pertanyaan, masa sih puasa satu hari fadilahnya besar sekali? Bagi sebagian orang mungkin sudah biasa ya, puasa Senin Kamis itu sudah biasa, sudah ringan. Coba bagi sebagian orang yang jarang berpuasa, ringan, susah apa enggak? Ya Allah, biasanya yang susah itu ketika kita sudah berniat, nih ya, kita sudah berniat puasa, biasanya godaannya lebih hebat dari tidak berpuasa, betul gak? Coba kita niat nih, kita niat mau puasa, ya Allah, biasanya tiap hari paling ya seadanya ya, istri kita nyediain buat sarapan itu seadanya. Tetapi kalau kita udah niat puasa, beda lagi. Gitu ya, godaannya beda lagi, tiba-tiba banyak makanan gitu ya, yang enak-enak lagi, tiba-tiba makanannya itu makanan-makanan kesukaan kita lagi. Masya Allah, itu emang perang sabil Pak, perang sabil gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena setiap niat kebaikan pasti ada godaannya. Setiap kita mempunyai niat yang baik pasti ada apanya? Godaannya. Itu untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa keseriusan benar apa enggak gitu. Kita memiliki niat yang baik. Itu ya. Selanjutnya. Wa inna masumiya Rajab. Mengapa dinamai bulan Rajab? Li'anal araba turjibuhu ay tu'addimuhu. Masyaallah. Kenapa bulan Rajab itu namanya Rajab? Ini sejarahnya gitu.
Sesungguhnya orang-orang Arab itu selalu mengagungkan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu bukan hanya sekarang saja yang kita agungkan, tapi zaman dulu, zaman-zaman jahiliyah dulu, orang-orang Arab itu sangat memuliakan bulan Rajab. Taqulu rajabtu syai'a idza adamtuhu. Jadi kata Rajab itu maknanya adalah mengagungkan. Tuh. Kalau kata orang Arab, rajabtu syai'a, aku mengagungkan sesuatu, aku memuliakan sesuatu. Idza adamtuhu gitu. Ini ya kata secara lugat, secara bahasanya. Wa min ta'dimihim lahu anna hadamal Ka'bah. Di antara memuliakannya orang-orang Arab pada bulan Rajab, kepada bulan Rajab diagung-agungkan, di antaranya anna hadamal Ka'bah. Sesungguhnya hodam Ka'bah, pelayan-pelayan Ka'bah yang ngurusin Ka'bah dulu. Jadi Ka'bah bukan hanya ada sekarang ya, dulu juga ada Ka'bah. Biasanya yaftahuna babal Ka'bah fi hada syahri kulli. Jadi pelayan-pelayan Ka'bah kalau datang bulan Rajab, pintu Ka'bah itu dibuka. Itu ya, di open, dibuka tuh. Fi hada syahri, di bulan Rajabil kulli semua. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai terakhir itu dibuka terus. Gitu ya. Jadi sebelumnya itu ditutup. Ketika datang bulan Rajab itu dibuka, keistimewaannya tuh. Itu ya, di antara memuliakan. Kemudian wa fi sa'iril ashhur la yuftahun ila yaumal isnan wal khamis. Jadi di bulan-bulan yang lain tidak pernah dibuka kecuali 2 hari, hari Senin dan hari Khamis. Kita baru tahu ya tuh. Dulu seperti itu ya. Jadi kalau di bulan-bulan yang lain selain bulan Rajab itu nggak pernah dibuka kecuali hari Senin dan hari Khamis. Berarti istimewa ya, istimewanya hari Senin, hari Khamis itu istimewa sekali. Ternyata ketika kita membaca satu kitab itu, pernah kita membaca, ternyata hari Senin, kenapa hari Senin itu mulia sekali ya? Hari Senin, hari Khamis adalah hari diangkatnya amal kita. Amal-amal kita itu disetorkan ke Allah, itu ada yang harian, ada yang mingguan, ini ada yang tahunan. Di antaranya yang mingguan itu adalah Senin, Khamis. Makanya Rasul pernah ditanya, kenapa kau sangat senang sekali berpuasa Senin, Khamis? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Rasul ya. Dan hari Khamis adalah hari diangkatnya amal. Aku sangat senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Tuh. Kalau harian itu pergantian hari. Jadi sebelum maghrib malaikat itu ada 2 yang bergantian, Pak. Itu ya. Jadi sebelum maghrib amal kita itu sudah dibawa oleh malaikat gitu ya, disetorkan, itu harian itu. Nah itu ya, jadi pergantian hari biasanya gitu. Jadi sip malaikat itu ada 2 ya, sip ganti itu. Jadi yang siang itu ya, yang siang itu ngambil yang malam, terus yang malamnya itu ngambil ya siang. Itu setiap hari, setiap hari. Makanya perhatikan, ada doa harian ya. Biasanya yang kita baca itu menjelang maghrib. Itu ya, masaan gitu ya sebutnya. Jadi doa-doa sore dan doa-doa subuh. Nih ya, itu biasanya pagi. Doa pagi dan doa sore. Kenapa Rasul itu mengajarkan seperti itu? Ternyata pas waktu itu adalah pas waktu bergantiannya malaikat membawa amal kita. Masya Allah. Makanya
mudah-mudahan pas amal kita dibawa itu yang pertama ada di sana tertulis adalah kebaikan. Kita sedang zikir. Ini ya. Bukan lagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi. Jadi di bulan-bulan yang lain tidak pernah dibuka pintu Ka'bah itu kecuali hari Senin dan hari Kamis. Wa yaquluna asy-syahru syahrullah. Orang-orang Arab waktu itu mengatakan asy-syahru syahrullah. Bulan ini adalah bulan Allah. Tuh. Jadi terkenalnya itu bukan hanya sekarang-sekarang, tetapi pada zaman dulu kala bulan Rajab itu sudah terkenal. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal baitu baitullah, dan ini Ka'bah ini adalah baitullah tuh. Wal abdu abdullah, dan hamba adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yumna'u abdullah min baitillah fi syahril, maka hamba Allah tidak akan ditolak, tidak akan dilarang tuh untuk masuk ke baitullah pada bulan Allah. Makanya di bulan Rajab bulan yang istimewa, masya Allah itu ya. Dihikayatkan ya, ada cerita ana mura'atan fi baitil muqaddas. Di Baitul Muqaddas di Palestina ada seorang perempuan kanat abidatan. Beliau adalah perempuan yang ahli ibadah. Insyaallah ini solehah ya. Perempuannya solehah, ahli ibadah. Idza jaa syahrul Rajab taqra'u kulla yaumin qul huwallahu ahad isnata asyrata marrah. Masyaallah. Jadi di mana datang bulan Rajab, beliau suka membiasakan membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad setiap hari isnatai asyrata marrah, 12 kali. Sebentar ya, 12 kali mah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jadi apa? Jadi wirid itu, kebiasaan gitu ya, masya Allah. Ta'diman lahu, tujuannya apa? Ta'diman lahu, yaitu mengagungkan bulan Rajab. Ada niatnya awas ya. Setiap amal baik itu harus ada niatnya. Niatnya apa? Ngagungin bulan Rajab. Innamal a'malu bin niat. Ai innama sihhatul a'mal itu bin niat. Pastinya sah amal-amal yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat. Tawas nih. Maka di sini ada kata ta'diman lahu. Niatnya apa? Mengagungkan bulan Rajab. Harus ada niatnya. Segala sesuatu itu harus ada niat. Harusnya. Jangan lupa niat. Di mana tempatnya niat? Wa mahaluha al qalbu. Tempat niat itu adanya di mana? Di dalam qalbu kita, di dalam hati kita. Wa kanat tanzi'ul libasal adlas wa talbasu saubal bilas. Ini kebiasaannya ketika datang bulan Rajab, beliau itu membiasakan setiap hari membaca suratul Ikhlas 12 kali. Kemudian beliau copot pakaian kebagusan gitu. Pakaian-pakaian yang bagus itu dicopot, diganti dengan pakaian-pakaian yang lusuh, yang biasa-biasa saja gitu. Famaradat fi Rajab, maka di bulan Rajab itu beliau sakit. Ini dia, perempuan yang soleh ini sakit pada bulan Rajab. Wa awsat ibnaha, kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya bi ayyadfanaha ma'abilasiha tuh.
Jadi wasiatnya itu apa? Ketika aku mati, aku meninggal nanti, apa? Kubur aku dengan memakai baju ini gitu. Jadi jangan memakai baju yang bagus, itu maksudnya. Jadi supaya dipakein baju-baju yang biasa, bukan yang bagus. Faqabanaha ibnuha fi siyabin murtafi'ah riya'an linnas, Masya Allah. Ini anaknya tidak taat terhadap wasiatnya ibunya. Ketika ibunya meninggal, malah yang dipakainya itu baju yang bagus. Jadi pakai kapannya itu pakai kapan yang bagus itu. Tapi ini pakai baju yang indah, yang mahal. Tujuannya riyaan linnas, pengen kelihatan orang lain gitu ya. Faro'a fil manam, maka ketika tertidur anaknya melihat ibunya di dalam mimpi. Faqalat ya bunayya lima lam ta'khud biwasiyati. Masya Allah. Ini kata ibunya dalam mimpinya bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Iya, inni ghairur radiyah angka. Masya Allah. Kata ibunya, aku nggak ridho. Tuh, itu ya sampai begitu. Pantabaha, pajaan, kaget, langsung bangun. Biasanya kalau kita mimpi yang seperti itu pasti kaget, Pak. Ya, tuh, bangun langsung gitu. Si anaknya itu langsung bangun, terkaget-kaget ya. Setelah itu panabasha qabraha, Masya Allah, falam yajiddaha fi qabriha wa tahayyaratu bukaan syadidah. Masya Allah. Setelah itu kuburnya itu dikeduk lagi gitu ya, kuburannya itu dikeduk lagi. Tetapi pas digali lagi ternyata di sana sudah tidak ada lagi ibunya. Jadi jasadnya sudah nggak ada. Falam yajidha fi qabriha, Masya Allah, nggak ada, hilang, jasadnya hilang. Wa tahayyara wa bukaan syadida. Kemudian anak-anak itu pada bingung, kenapa nggak ada gitu, hilang, nangis semuanya gitu, nangis semua. Makanya kebiasaan dan ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sakit yang sangat parah, maka diharuskan kita itu berwasiat. Iya, kita berwasiat. Itu. Ini wasiat sampai apa? Sampai nangis, bukan sadida. Pasami'a nida'a yaqulu, maka ketika dalam keadaan sedang bingung, mereka anak-anaknya itu mendengar satu suara yang tidak ada rupanya. Sami'a nida'a yaqulu amma alimta, apakah kamu tidak tahu anaman a'zama syahrana Rajab, sungguhnya orang yang memuliakan mengagungkan bulan Rajab, la tutrakahu fil qabri faridan wahidan, tidak akan ditinggalkan dalam kuburnya itu faridan wahidan, sendirian. Orang yang ngagungin bulan Rajab itu kata nidanya gitu, tidak akan ditinggalkan dalam kuburnya itu sendirian. Masya Allah. Kita yang nyaksiin ya, yang dikubur, Masya Allah, sendirian. Tetapi orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab, Allah tidak akan meninggalkan dalam keadaan sendirian dikubur. Masya Allah. Berarti dibawa gitu. Ini ya, ini diantara kisah orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab. Wa ruya an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abu Bakar Siddiq satu lagi, beliau pernah mengatakan, idza madha sulusul lail min Rajab, ketika lewat sepertiga malam di bulan Rajab, fi awali Jumat, apa sih ini sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah itu siap-siap nih.
awal malam Jumat pertama Mas ya, awal Jumat pertama. La tabqal malaikatu fis samawati wala fil ard. Tidak ada malaikat itu di langit dan juga di bumi, illa kecuali wa yajtami'una fil Ka'bah. Jadi pas malam Jumat pertama di bulan Rajab, malaikat itu berkumpul semuanya, malaikat langit, malaikat bumi berkumpulnya di Ka'bah. Ya, di Ka'bah. Bayangdurullahu lahum. Allah Subhanahu wa taala melihat para malaikat itu, wa yaqulu, kemudian berkata, ya malaikati is'alu ma syi'tum. Allah bertanya, wahai para malaikat-malaikatku, is'alu ma syi'tum, mohonlah apa yang kau inginkan, apa saja. Syi'tum itu ya, terserah apa saja yang kau inginkan. Fayaquluna, maka para malaikat semuanya berkata, ya Rabbana hajatuna an taghfir liman shoma Rajab. Wahai Tuhanku, tidak ada yang aku butuhkan, tidak ada yang aku inginkan kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Masya Allah. Ini malaikat nih, yang ngedoanya siapa? Malaikat. Kira-kira diijabah apa enggak? Insya Allah. Iya, makanya untung kalau kita bisa berpuasa di bulan Rajab, insyaallah. Fayaqulullahu qad ghafartu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengijabah apa yang para malaikat inginkan. Kata Allah, qad ghafartu lahum, sungguh kata Allah, aku telah mengampuni dosa daripada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, nambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diberikan kesempatan kita berada di bulan Rajab, mudah-mudahan kita bisa melipat gandakan amal kita, ditingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi, mudah-mudahan bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang pada bulan-bulan lalu kita sering lakukan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkahkan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, yang bagus, mudah-mudahan Engkau cepat kabulkan, ijabah ya Allah. Bersangkutan di antara kami hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mudah-mudahan Engkau memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kami semuanya. Terakhir, apabila ajal kami telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi.